Pertama gini Kang, ini mah soal ke Panji berarti pasal penghinaan pada presiden dan wakilnya. Presiden, wakil, dan beberapa orang lainnya. Kemarin yang agak dihina mungkin nggak tahu. Itu maksudnya penghinaan bukan ya, yang dibilang mengantuk gitu. Itu bukan penghinaan. Dia fisiknya kayak ngantuk gitu. Ya emang Gibran mah mungkin gini nih. Gibran itu kalau berdiri kepalanya agak maju dan wajahnya si matanya tuh agak suntuk gitu seperti itu. Nah, itu tuh kemudian dipahami sebagai kengantukan dan kemudian dijadikan bahan lawakan. Yeah. Dijadikan bahan lawakan itu bisa masuk ke dalam kategori penistaan sebenarnya, dijadikan bahan lawakan. Nah, misalkan ya, realita. Akang punya karang itu gede di sini di bawah mata gitu. Fakta kan? Fakta. Dan biasa aja. Tapi ketika itu dibawa jadi bahan lawakan sehingga akan dipermalukan. Nah, itu memang benar-benar bisa masuk delik dalam hal itu gitu. Tapi sekali lagi ini tuh sangat-sangat subjektif. Perasaan dihina nggak bisa diukur kan? Iya, nggak ada ininya ya. Misal saya suka mentertawakan kegendutan saya sendiri. Dan saya tidak merasa terhina ketika disebut oleh orang lain gendut. Bahkan saya mengasih nama Gembul dengan asosiasi gendut gitu. Misalkan yang nggak terhina. Tapi kalau ada orang lain dengan fisik yang seperti itu ya bisa aja terhina gitu. Nah, ini yang agak membingungkannya itu. Makanya saya secara pribadinya pasal penghinaan pada presiden mah setuju. Karena menghina tuh nggak boleh. Apalagi kepada presiden. Tapi presidennya juga harus berani terbuka terhadap kritik. Jadi gini, menghina itu tidak boleh. Tapi mengkritik itu harus dibuka sebuka-bukanya, selebar-lebarnya. Saya mau berpikirnya seperti itu. Nah, apa bedanya menghina dan mengkritik? Nah, ini masalah berikutnya juga. Masalah lagi. Pertama, menghina itu sangat subjektif dan kita susah untuk bisa masuk delik karena itu benar-benar karet gitu ya. Kemudian anggaplah pendapat saya diterima bahwa menghina tidak boleh, tapi mengkritik boleh. Nah, bedaan hina dan kritik juga kan membingungkan. Akang setuju nggak misalkan gini ya, hukuman untuk menista agama, yang menista agama dihukum, setuju nggak? Oke, ya. Nah, menistanya sampai mana? Ya, menistanya sampai mana? Nah, berarti penghinaan atau penistaan terhadap pejabat-pejabat publik itu juga sebenarnya harus dihukum. Karena apa? Karena mereka bukan mewakili pribadi, tapi representasi dari rakyat Indonesia dan representasi dari negara Indonesia. Iya kan? Itu representasi kan mereka itu kan. Nah, karena itu maka pertama hal yang canggung buat kita tuh memang tidak boleh menghina mereka, tapi boleh mengkritik mereka. Kesulitannya udah duanya. Yang tadi, kesulitan yang ketiga apa, Cik? Bahwa potensi terbesar adalah mereka menghina diri mereka sendiri. Karena pejabat itu sering mempermalukan dirinya sendiri. Tapi kemarin pas zaman Aceh, nah iya itu beberapa kali ya. Zulhas bawa karung. Itu kan dia mempermalukan dirinya sendiri. Emang orang-orang sebelahnya nggak bawa gitu? Itu cari mukanya tuh kayak gini nih. Orang tidak bisa menafsirkan lain bahwa itu tuh cari muka gitu. Itu kan merendahkan. Nah, kalau pasal KUHP ini keluar, tidak boleh menghina pejabat publik, tidak boleh menghina presiden, menteri, dan sebagainya. Zulhas ditangkap nggak? Kan dia menghina. Menghina diri sendiri. Menghina diri sendiri. Atau kan udah jelas itu begitu gitu. Nah itu jadi sebenarnya ada begitu banyak kesulitan. Intinya sekali lagi kalau pendapat saya pribadi gitunya, menghina orang mau presiden mau bukan juga tetap aja itu mah bagian dari keburukan. Kalau misalkan mau itu dipidanakan ya itu diserahkan kepada orang yang merasa dihinanya gitu. Kalau memang mau gitunya. Kalau memang mau. Tetapi definisi hina dan kritik menjadi tidak jelas, kemudian perasaan dihina itu menjadi sangat subjektif gitu. Kemudian terkait dengan pejabat publik, bukankah menjadi keumuman, menjadi perspektif masyarakat bersama bahwa mereka lah yang lebih banyak menghinakan diri mereka sendiri daripada kita gitu. Coba kalau misalkan ada pejabat anggota DPR gitu, ya misal ya, terus pas ada sesuatu gitu di depan kamera dia joget-joget. Di depan kamera gitu. Itu kan itu jelas menghina dirinya sendiri gitu. Ada bencana alam. Kemudian mengatakan ke depan presiden
97% listrik nyala, Sudah Pak. nyala. Sudah nyala, Pak. Itu masyarakat yang ada di sana, Oh, ketawa. Mungkin Pak, serius, Pak. Di mana nyalanya? Gitu. realita aja diketawa benernya. Nah, ya itu realitanya di mana? Nah, ini Jadi kan komedi. ini kan menghina dirinya sendiri. Nah, kena nggak itu? Kalau misalkan diberlakukan buat rakyat, siapapun rakyat yang menghina presiden, pejabat-pejabat itu Kena. harus kenanya. Ya itu mereka juga harus kena tuh, Pak. Karena menghina diri sendiri. Terus ada Pak Hasan Hasbi lagi-lagi misalnya, atau bukan Hasan Hasbi, bukan siapa ya? Ada pejabat, staf sus gitu ya, ya pejabat kayak gitu. Dia tuh ngomong kayak gini, saya mah udah nggak peduli lagi kalau dapat hujatan dari masyarakat, mah ada benar salah juga tetap aja dihujat gitu. Ya. Jadi saya mah udah kebal lah dengan hal yang seperti ini. Nah itu kan jahat kan? Jahat dalam artian dia itu bukan mewakili dirinya sendiri sebagai pemerintah. Jadi ketika dia dihujat tuh dia dihujat sebagai aparatur negara. Ya. Dihujat sebagai Pengurus negara, pengurus rakyat. negara, pengurus rakyat. Jadi ketika dia dihujat kemudian biarin aja udah biasa. Artinya dia membenarkan dan membiasakan, mewajarkan masyarakat untuk menghina pemerintahnya sendiri. Ya, kan Jadi pernyataan salah ya, jadi ya itu juga jadi salah gitu. Kok dia malah membiarkan penghinaan pada negara? Gitu. Nah, yang kayak gitu juga harusnya ditangkap, Kang. Didelik, kena. Coba. Nah, jadi KUHP ini ya betapapun kita mah ya harus legowo untuk menerima itu gitu. Dan kita juga butuh KUHP yang baru gitu. Tapi masalah-masalahnya menjadi terlalu banyak. Nah, kita bahas satu aja pasal 1. Itu bingungnya luar biasa. Tapi ya kita serahkan aja kepada Bang Hotman dan teman-teman pengacara ahli hukum dalam hal ini. Apa bingungnya gimana, Kang? Nah, bingungnya? Bingungnya tadi satu. Iya, maksudnya ada kebingungan-kebingungan yang tadi saya sebutkan, ada 4 hal tadi yang membingungkan dalam hal itu gitu. Jadi ya silakan aja itu mah para penegak hukum berbicara, cuman intinya adalah sebenarnya hukum itu pada umumnya adalah untuk mempertegas kesepakatan bersama sebenarnya. Jadi ada aturan tidak boleh maling. Karena kalau maling dia dihukum begini. Kenapa harus ada aturan itu? Karena hukum itu didasarkan pada kesepakatan masyarakat bersama gitu. Atau itu adalah point of view dari masyarakat secara umum. Jadi unsur legal dibuat setelah masyarakat memang setuju untuk itu gitu kan. Nah, di kita kesetujuan itu tidak berlaku. Mekanisme yang menghubungkan antara kehendak rakyat dengan hukum yang berlaku itu sampai sekarang tuh tidak jelas. Itulah yang menyebabkan pelanggar hukum di Indonesia itu lumrah. Dianggap biasa melanggar hukum itu. Karena apa? Karena kata si rakyat ada aturan ya tidak boleh berjualan di trotoar. Oh, saya tidak berkehendak untuk itu. Nggak tahu juga. Nggak disosialisasikan. Kayak pajak gitu. Astagfirullah, Kang, eta pajak. Oh, hukumnya tuh segitu banyak nah, Kang. Tidak disosialisasikan. Dan pemerintah tidak berkewajiban untuk mensosialisasikan. Dianggapnya itu adalah hal yang lumrah dan masyarakat harus tahu sendiri. Masyarakat yang harus tahu sendiri. Kemarin bikin baru, Kang, sabara lembar eta teh, Kang, saya rek maca ge. Aduh. Kan bahasa pajak itu rada ribetnya, kan harus diterjemahkan juga ke bahasa. Saking ribetnya ada profesi yang namanya konsultan pajak. Kalau ada konsultan pajak berarti itu kan ribet gitu. Tapi sama pemerintah disebut rakyat dianggap tahu. Jadi banyak sekali rakyat di Indonesia kerja santuy-santuy, biasa-biasa aja. Tiba-tiba dikirimi surat cinta dari pajak. Anda punya hutang pajak nunggak belum ini 5 miliar. Muntah darah, kan? Saya nggak tahu ini apa. Kayak gini, kenapa tiba-tiba begini gitu. Gitulah. Ya, kenapa jadi pajak? Nggak apa-apa. Macam-macam kan jadi. Iya, macam-macam kesana kesini. Ya, tapi intinya mah gitu sih, Kang. Jadi komunikasi lah, kita tuh harus mengkomunikasikan agar hukum, KUHP dan lain-lain itu tidak banyak dikomplain. Sekarang ada DPR juga kalau rapat ya tertutup atau Kang. Iya. Di atas 70% rapat tertutup. Kan mestinya kan digarap dulu dari masyarakat seperti apa, diajak diskusi. Ini mah tiba-tiba jadi aturan baru aja. Iya.
Kaget kan kita juga tiba-tiba tuh bukan apa-apa, tiba-tiba tuh rapat paripurna gitu. Hari-hari kita nggak pernah diajak kan. Ya kayak RUU TNI terus sekarang Iya. KUHP juga kan tiba-tiba ada aja gitu. Nah, teman-teman wartawan Akang jadi PR juga kan sering tidak diajakin kan. Tuh, karena dia ajak. Tidak pernah diajak tuh padahal wartawan.